Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna sanaa'a kullahu lillah. Ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awwalan bi taqwallah wa ahussukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan yang mulia kita tidak menyia-nyiakannya, yakni kita mampu untuk menyempurnakan pujian dan kesyukuran kita atas segenap nikmat-Nya. Begitu pula kesempatan untuk mengharapkan syafaat dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kesempatan mulia Jumat yang insyaallah berberkah ini, kembali mari kita mendekatkan pemahaman kita kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dan kepada apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Betapa banyaknya umat Islam yang saat ini yang seolah-olah mencari cara-cara atau menempuh cara yang mereka memandang itu adalah hal yang bisa mendapatkan berkah atau mendapatkan kebaikan. Akan tetapi sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan. Banyak kalangan yang merayakan ataupun memperingati kemuliaan-kemuliaan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, bahkan waktu-waktu yang memang dijelaskan ada faidahnya atau ada berkahnya, akan tetapi pada dasarnya hanya bahagian luarnya yang mereka perhatikan. Malam Jumat yang juga bulan Rajab memang keberkahannya luar biasa. Tetapi apakah dengan memperingatinya dan fokus pada waktu tersebut tanpa mengingat apa sebenarnya substansi yang ada padanya? Mari kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Apa yang beliau lakukan dalam perjalanan atau dapatkan dalam perjalanan ini tidak lain adalah perintah untuk salat. Perintah untuk salat yang menjadi keyakinan bagi kita bahwa perintah agama atau perintah-perintah yang lain dari agama kita itu melalui perantaraan malaikat Jibril.
namun salat itu langsung diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat. Lalu kemudian bagaimana ketika sebahagian umat Islam begitu tegarnya, begitu semaraknya memperingati nuzulul Quran misalnya, turunnya Al-Quran, tetapi mengabaikan salat. Malam-malam digunakan untuk tidak tidur dengan seolah-olah membuat sesuatu zikir-zikir tertentu untuk mengharapkan keberkahan pada saat itu. Lalu kemudian salat subuh terabaikan. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan kita sebenarnya semakin jauh daripada mendapatkan berkah. Padahal sebenarnya kita meyakini itu adalah mencari keberkahan. Mengapa demikian? Itu sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berpesan kepada kita semua bahwa kalau kalian tidak mau sesat, kalian tidak mau salah jalan, tidak ada jalan kecuali sunnatullah, kitabullah wa sunnata rasuli. Ikuti petunjuk Allah dan ikuti petunjuk Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tidak pernah ada dorongan atau rangsangan untuk melakukan peringatan-peringatan tertentu dalam hal yang mana kita anggap sebagai sesuatu yang penting dan sangat istimewa. Tapi beliau hanya mengisyaratkan nuzulul Quran, kalau mau memperhatikannya, memperingatinya, maka bacalah, pelajarilah, dan jadikan sebagai pegangan. Mengikuti atau menjejaki perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, maka bagaimana dengan inti mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat? Apakah salat kita sudah benar? Apakah salat kita sudah khusyuk? Apakah salat kita sudah membentengi kita dari hal-hal yang keji dan mungkar? Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pertama mari kita melihat Al-Quran. Itulah dasar untuk kita berbuat umat Islam. Tidak ada dasar yang lain. Apapun kebaikan yang terpikirkan kalau menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah batil. Itu adalah salah. Kenapa? Karena agama ini agamanya Allah. Contoh yang harus memberikan atau yang kita ikuti, yang diutus dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita perhatikan. Ingin mendapatkan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran. Yatluna kitaballah, para ulama-ulama Al-Quran, ada yang mengatakan siapa sebenarnya pembaca Al-Quran yang dimaksud. Sedangkan Nabi pernah bersabda, "Robba qari'in yal'anuhumul Quran," atau Al-Quranu yal'anu. Banyak pembaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu sendiri melaknatnya, mengutuknya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma,
bahwa pencuri laki-laki, pencuri perempuan potong kedua tangannya, potong tangannya, tapi apa buktinya dia yang mencuri? Orang yang semestinya tidak diterima persaksiannya karena dia adalah seorang pembohong, itu yang dimuliakan, dihormati. Maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada atau banyak pembaca Al-Qur'an yang Al-Qur'an sendiri mengutuknya. Dalam Al-Qur'an pengaturan tentang bagaimana hubungan laki-laki perempuan yang bukan mahram itu sudah diatur, tetapi kenyataannya mereka menganggap itu hal yang biasa, tidak merasa terancam ketika melanggarnya. Bukankah itu semua persoalan bahwa Al-Quran akan mengutuk kita? Kalau demikian bagaimana? Kata ulama Quran, dia mengatakan Al-Qari'u, yang dikatakan pembaca Al-Quran itu yaqra'una Al-Qur'ana hatta yahfadhu, yang senantiasa membaca Al-Quran sampai dia hafal. Wal hafizu, yang dikatakan menghafal Al-Quran atau penghafal itu yaqra'una Al-Qur'ana hatta yutqin, membaca Al-Quran sampai meresap ke dalam hati, tertanam dalam ingatan. Wal mutkinu, yang dikatakan dengan mutkin, hafalan itu mutkin adalah yaqra'una Al-Qur'ana hatta yusbitu, yang mampu untuk membaca Al-Quran sampai betul-betul menjadi keteguhan dalam hati. Dan itu yang menjadi puncak mengapa ketika perang-perang yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai nanti dia sadari ketika Khalifah Utsman, siapa yang berada di depan atau berada di garda terdepan, beliau adalah para penghafal Al-Quran. Yang loncat dan menempati posisi terdepan adalah para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena sudah ada Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah telah memberikan keteguhan dalam hati. Kenapa? Sudah yakin bahwa hanya selangkah, hanya mati saja yang menghalangi untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, menegakkan salat. Yang membaca Al-Quran, yang menegakkan salat. Salat pertama tadi perintah agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara datang menjemput dan menerimanya. Yang kedua, ibadah salat itulah tiangnya agama. Yang ketiga, salat itulah pembuka daripada amalan-amalan baik kita. Yang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama diperhatikan menjadi syarat untuk lolosnya berkas yang lain adalah salat. Iza saluhat, kalau salat itu bagus, maka diperiksa berkas yang lain. Kalau salatnya bermasalah, maka sebaik apapun, selengkap apapun, dan setinggi apapun kualitas dari berkasnya, tidak ada yang diterima, tidak ada yang dilayani. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga, senantiasa menginfakkan sebahagian dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hartanya orang yang berharta, hartanya Allah yang dititipkan kepadanya. Anfaqu mimma razaqnahum, sebahagian daripada yang direzekikan kepadanya.
Sirran, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi, rahasia, wa alania, atau terang-terangan. Mengapa? Karena ada dua hal. Banyak orang yang punya dosa, tidak ada yang mengetahuinya. Kesyukuran bagi orang yang punya dosa tetapi Allah tidak membongkarnya adalah salah satu di antaranya bersedekah dengan sir atau dengan rahasia. Sadaqatus sir, sedekah rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Dalam redaksi hadis, yang tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Begitu rahasianya, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tudfi'u ghadaballah, itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Allah murka? Kepada orang yang banyak berdosa tetapi tidak menyadari, bahkan tidak mengimbangi dengan perbuatan atau amal-amal yang saleh. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Allah menyampaikan yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah orang yang memenuhi tiga. Pertama, senantiasa bergaul atau bersahabat dengan Al-Quran, yang istilah hadisnya bahwa duru ma'al Qur'ani haisudara. Hadis ini sababul wurudnya adalah ketika Nabi SAW menjelaskan ada suatu saat di mana zaman itu sangat susah untuk mencari yang halal. Susah. Di mana-mana yang mudah, yang ada adalah yang haram. Minimal yang syubhat. Sehingga sahabat bertanya, kalau itu terjadi bagaimana wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Duru ma'al Qur'an ma'a kitabillahi haisudara. Berkelilinglah, beredarlah, berputarlah kalian kemana kitab Allah itu berputar. Sampai penjelasan hadis, sampai engkau lari ke atas gunung dan memakan akar tumbuhan. Artinya apa? Kalaupun itu sudah terjadi dan sudah merata, kamu tetap ikuti. Karena Al-Quran tidak mengisyaratkan banyaknya orang yang melakukan. Tapi kalau Al-Quran, kalau diperintahkan ada orang, tidak ada orang yang mengerjakan, kamu harus kerjakan. Al-Quran mengatakan tidak boleh, sekalipun semua orang sudah terlibat melakukannya, maka kalian yang mana yang kalian ikuti? Pilih, ikuti orang banyak atau ikuti Al-Quran. Itulah makna daripada duru ma'al kitabillahi haisudara. Jangan bilang, karena banyak yang mengatakan apa yang terlibat, berarti itu sudah boleh. Tidak. Al-Quran itu yang jadi ukuran. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya dia mengatakan, itulah agama yang mulia ini. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina. Kami wariskan, kami berikan Al-Quran ini kepada semua kelompok hambaku, sekelompok manusia. Tetapi sayangnya dalam pengaplikasiannya, dalam penerimaannya, manusia terbagi atas tiga. Minhum zalimun li nafsi. Satu kelompok, satu golongan yang senantiasa menzalimi dirinya. Kebaikan tidak pernah langsung diterima, tetapi kalaupun diterima itu setelah memberikan banyak sanggahan-sanggahan dan seterusnya. Sebaliknya, kalau itu persoalan dunia atau yang tidak menyangkut masalah ayat Allah Subhanahu wa taala, dia langsung menerimanya, bahkan tidak pernah menolaknya. Wa minhum muqtasid, yang kedua, sebahagiannya atau golongan kedua, ya
kadang melakukan kebaikan ketika menganggap itu akan ada manfaat dunianya, kadang meninggalkannya karena menganggap tidak punya atau merasa tidak punya keuntungan duniawi. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Golongan ketiga yang senantiasa berlomba-lomba, bersegera melakukan kebaikan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan apa? Karena Allah telah memberikan yang mampu berlomba-lomba untuk kebaikan adalah yang pertama tadi, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menjaga salat, senantiasa menjaga hubungan kepada sesama manusia. Itulah yang Allah akan berikan izin untuk sabiqum bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan yang terbesar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, betapa mulianya hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti petunjuknya, yang mengutamakan dan mementingkan kitabnya, yang mempercayai dan mengikuti tuntunan nabinya, lalu kemudian melakukannya dengan semata hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang dinyatakan menang dalam kehidupannya. Liwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli. Pasti Allah akan menyempurnakan balasannya dan Allah akan memberikan tambahan-tambahan karunia dari sisinya. Wallahu syakurun alim, karena Allah Maha mensyukuri atau berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada sesamanya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faidin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi al-khati'atal muznibah wa usikum jami'an bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mensucikan diri, mensucikan hati, itu sangat susah bagi orang yang memang tidak punya kepedulian dan kepekaan untuk memahami bahwa dosa itu adalah membawa kepada kegelapan, membawa kepada kesusahan. Tetapi ketika kita bertekad bahwa sucinya hati adalah penentu daripada ringannya kita melakukan petunjuk agama, maka saat itulah siapapun di antara kita yang memahaminya pasti berusaha untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan baik ini mari kita gunakan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan dunia kita, urusan akhirat kita, bahkan urusan setelah kita nanti menghadap padanya, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah zat yang sangat memudahkan. Mari kita beristighfar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبكيتنا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في أي مكان يا عزيز يا غفار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته